untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yeni Triarta Emin yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Penetua Heldi Tanjung sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Saudari Yudi Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Penetua Mardi Ampung SPD dan Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu. Bapak Agustinus Samair selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari Minggu tanggal 18 September 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 25 September 2022. Yang bertugas sebagai petugas mimbar adalah Lingkungan Pelayanan 2. Pendeta Pelayanan Pendeta Desi Natalia STH. Liturgus Penetua Alice Susiana. Song leader Diakon Tuti Nerna Tutiasi dan Febria Margarita. Pemain musik Martino Lucas. Dan liturgi yang dipergunakan liturgi model 1 bersama dengan jemaat. Berita keuangan tidak ada perubahan, dan berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini: kolekte sekolah hari Minggu berjumlah 84.000, persembahan syukur dari Fristo sebesar Rp50.000. Berita kebaktian dan lain-lain akan kami sampaikan. Ibadah rumah tangga untuk lingkungan 1 dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Untuk lingkungan 2 di tempat di Entanan diundurkan ke hari Minggu tanggal 30 September tahun 2022. Maaf, hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Kedua, ibadah seksi pelayanan Bapa di tempat Bapak Subardi Agustin sudah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September, dan ibadah seksi pelayanan perempuan di tempat Diakon Sariwati juga sudah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September. Ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda dilaksanakan di tempat Kristo Asaria Lingkungan Pelayanan 1 pada hari Minggu 18 September 2022, waktu jam 5 sore dengan liturgus Adesia, doa syafaat Ophelia Lindi Agresia, doa persembahan Gracio Alexa, keyboard dan pemain musik song leader mengikuti, dan firman Tuhan oleh Pendeta Desi Natalia STH. Diundang remaja pemuda SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah mengenang 6 tahun telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Wis Bakar pada hari Rabu 28 September 2022, waktu jam 3 sore di tempat rumah keluarga Mariani Yesandi, Lingkungan Pelayanan 2. Petugas Lingkungan Pelayanan 2 dengan liturgus Diakon Juni Rumsakarya, song leader Penetua Esterlina, keyboard Bapak Penetua Mardi Apung SPD. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Kami menginformasikan beberapa berita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini SPRP Barimba akan melakukan pencarian dana dalam pelaksanaan Natal SPRP tahun 2022 yang
tersedia nanti di depan gereja setelah ibadah ini dengan berjualan rujak atau es kelapa dengan harga 10.000 per nikah. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari dalam menggalang dana Natal SPRP ini. Terima kasih. Yang kedua, kami dari Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2022 pada memberitahukan bahwa pada tanggal 25 September 2022 minggu depan kami sangat mengharapkan bantuan partisipasi sidang jemaat untuk dapat berpartisipasi di dalam melakukan lelang di hari Minggu tanggal 25 September tersebut. Untuk bantuan partisipasi bahan lelang, kami sangat mengharapkan jemaat untuk dapat mengumpulkan atau membawa bahan lelang pada hari tersebut minggu depan tanggal 25 September 2022. Terima kasih. Dan yang ketiga, satu undangan kami dapat bacakan, Kebaktian Pembaharuan Iman Nasional 2022. Kepada pimpinan dan pengurus gereja di tempat, salam dalam kasih Kristus. Bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kami dari STNM Stephenton Evangelis Ministry Internasional bersama dengan Sinode GKI Perian dan gereja-gereja lainnya dapat kembali menjalankan amanat agung Tuhan, yaitu pemberitaan Injil Yesus Kristus melalui KPIN, Kebaktian Pembaharuan Iman Nasional. Kami akan mengadakan KPN di beberapa kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kapuas, Palangkaraya, Kasongan, dan Sampit pada tanggal 20 sampai 23 September 2022. Adapun acara di Kapuas akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 jam 5 sore sampai dengan selesai. Tempat lapangan penunjung Tarung Kapuas. Tema Bertobatlah dan Hidup Suci dengan pembicara Pendeta Dr. Sid Stephenton. Berkenan dengan hal itu, kami mengharapkan Bapak Ibu pimpinan dan pengurus gereja dapat menginformasikan, mendorong jemaat untuk dapat menghadiri KPIN serta menginjilkan pembagian elektronik brosur, penayangan video publikasi dan mendukung dalam doa untuk KPIN ini. Kiranya dapat menjadi momen yang orang Kristen mendapat penguatan iman dan pembentukan karakter Kristiani di seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah. Atas perhatian dan dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Pertanda salam dan doa panitia KPIN, Sekretaris Maryam Purban dan Pendeta Ketua Panitia Topal. Terima kasih. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi model pertama bersama dengan jemaat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, baik 1 dan 2. Sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Allah
ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 242. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1 dan baitnya yang kedua. Seindah siang disinari terang, tata Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah-tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dan seturut dengan nas Almanak GKE terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Yeremia pasal 8 ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Yeremia pasal 8 ayat 18
sampai ayatnya yang ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sedih pedih, hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dan patung-patung mereka dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsem di Gilgat? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Firman-Mu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 49. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kembali kita baca saat ini yaitu dari Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan benar-benar dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya sebatas mengerti, kami tidak hanya sebatas paham apa yang Engkau kehendaki, tetapi Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang saya bacakan demikian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.
Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Kita bicara mengenai bendahara ini. Mana bendahara jemaat kita? Hadirkah? Hadir. Karena ini bendahara ya, Bu. Baik, bendahara. Apakah yang dikelola oleh bendahara jemaat itu miliknya? Milik ibu? Tidak ya, bukan punya dia. Bendahara dimanapun Bapak Ibu menjadi seorang bendahara, Bapak Ibu tentunya tidak mengelola keuangan kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Kalau kita mengelola uang kita sendiri, kita tidak akan disebut bendahara, ya kan? Nah, kalau saya kelola uang saya sendiri, saya tidak akan disebut sebagai seorang bendahara. Dan pada umumnya, seorang bendahara itu adalah mengelola keuangan yang bukan miliknya, tetapi dia diberikan sebuah kepercayaan untuk mengelola keuangan itu. Entah uang masuk, uang keluar, entah peruntukan uang itu, yang diharapkan dia menjadi seorang bendahara yang baik, yang jujur dan juga bertanggung jawab. Dan kita lihat, dikatakan dalam nas kita pada saat ini ada seorang bendahara yang tidak jujur. Kenapa dia dikatakan tidak jujur? Karena ternyata dengan kepercayaan yang diberikan tuannya kepadanya, dia memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri, dan dia menggunakannya supaya mendapat perhatian dari orang lain. Siapakah orang lain itu? Itu bisa dilihat pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, namun di sini kita bisa belajar dari apa yang Yesus katakan, bahwa memang bendahara ini dikatakan cerdik ya. Dia dikatakan cerdik di sini
Namun yang bisa kita pelajari adalah bagaimana seorang bendahara ini sangat lihai. Nah, lihai dalam hal apa? Dia sangat jeli melihat kesempatan apa yang bisa ia lakukan untuk memberikan keuntungan baginya di masa yang akan datang. Bendahara ini tahu dia akan dipecat, dia akan diberhentikan. Pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Bahkan pada ayat yang ketiga dia katakan, mencangkul aku tidak bisa. Kemudian mengemis aku malu. Tapi dia berpikir, aku tahu katanya, apa yang aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ia gunakan kesempatan ini. Lalu ia ingat orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dia potong, dia kasih korting. Dia katakan pada mulai ayat yang kelima ya. Ada seseorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu dikurangnya menjadi 50 tempayan. Bayangkan kalau kita punya hutang Bapak Ibu 10 juta dan kita hanya bisa diminta membayar 5 juta, siapa yang tidak senang? Senang. Elah uluh aku butang, saya memiliki hutang misalnya 10 juta. Ya kalau banyak anggap 50 juta, hanya dibayar separohnya, siapa yang tidak senang? Saya senang. Dan tentunya saya akan berterima kasih kepada orang yang memberikan diskon 50% terhadap utang saya itu. Siapa yang tidak senang? Tiba-tiba Bapak Ibu meminjam di bank, datang surat dari bank misalnya, utang Anda untuk 2-3 bulan angsurannya tidak kami potong. Wey, tepuk tangan di dalam hati. Kado tamo laku tuh mengguna duit. Artinya kita senang. Dan ini yang diharapkan oleh bendahara itu. Dia menggunakan kesempatan sebelum dia benar-benar pergi dari Tuhan yang telah mempercayakan kepadanya. Supaya apa? Ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, apa yang ia lakukan itu sebenarnya bukan untuk kebaikan orang-orang yang berhutang pada tuannya, tidak. Tetapi untuk dirinya sendiri, supaya orang yang berhutang itu merasa berhutang budi padanya. Dan dia mendapat hati di orang-orang yang berhutang itu. Seperti yang saya katakan, otomatis kita akan merasa senang ya kepada orang yang memberikan potongan itu. Misalnya saya punya hutang 50 juta. Datang misalnya ibu pendeta misalnya, ibu Okta misalnya ya, ketua resort datang, ibu pendeta ini katanya, saya jamin hutangmu, kamu bayar 25 juta saja, saya jamin hutangmu. Bagaimana tidak saya akan berterima kasih kepada ibu pendeta Okta misalnya, karena dia pemimpin resort di sini, saya sebagai pendetanya. Begitu saya berterima kasih kepadanya, dan itu yang diharapkan oleh bendahara itu. Tapi saya tidak menyebut Ibu Okta berharap pada saya misalnya ya. Nah, artinya apa? Bendahara ini mengharapkan imbalan dari apa yang ia lakukan. Nah, ini yang saya katakan, bendahara ini jeli begitu, melihat peluang yang akan datang. Dia memikirkan dirinya sendiri dan dia meminta balasan dari apa yang ia lakukan. Tetapi sayangnya, ya, dia pasti mendapat keuntungan. Dia pasti akan masih dihargai dan dihormati oleh orang-orang yang berhutang pada tuannya. Tetapi yang ia dapatkan hanya pada saat dia berada di dunia ini. Tetapi nanti di kehidupan yang kekal dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini sayang. Inilah yang diumpamakan oleh Yesus. Yesus ketika Yesus mengumpamakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, bahkan dikatakan juga bagi anak-anak terang, tetapi bagi anak-anak terang yang ia dapatkan tidak hanya saat di dunia ini saja, tetapi juga nanti setelah kematian. Dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi bagaimanakah kita sebagai anak-anak terang seperti kita saat ini ya? Dan juga pada ayat 8 Yesus mengatakan bahwa bendahara itu tidak jujur. Namun Yesus juga memberikan pengajaran bahwa anak-anak terang harus bisa
mengambil pelajaran yang berharga dari bendahara yang tidak jujur itu. Seperti yang saya katakan tadi. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari bendahara yang tidak jujur ini? Yaitu dia mempersiapkan dirinya di masa yang akan datang. Dia tahu apa yang akan terjadi. Setelah dipecat, dia tidak mendapat pekerjaan, tetapi dia mempersiapkan dirinya bagaimana dia bisa masih mendapat kepercayaan. Dan juga bagaimana dia bisa mempersiapkan masa depannya selama kepercayaan itu masih diberikan kepadanya, sebelum dia benar-benar pergi dari tuannya, dan selama dia masih bisa. Kan dia belum pergi ini. Jadi dia sempat mengkorting utang orang kepada tuannya. Dia gunakan kesempatan itu. Karena itu seperti dikatakan ayat yang ke-8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti bendahara yang tidak jujur ini, kita termasuk anak-anak yang cerdik, dikatakan seperti ayat yang ke-8 ini. Anak-anak dunia, kita lebih cerdik. Tetapi sayangnya, kita ini dikatakan sebagai anak-anak terang. Atau Bapak Ibu tidak mau dikatakan anak-anak terang? Tidak mau ya, karena Bapak Ibu telah tua. Hanya anak-anak sekolah minggu yang menjadi anak-anak terang. Karena ada lagu sekolah minggu, aku anak terang, tugasku membawa terang, aku anak terang. Itu yang Tuhan suka, aku anak terang. Tidak suka berdusta, aku anak terang, patuh yang Tuhan suka, terang. Anak-anak terang Bapak Ibu tidak hanya anak sekolah minggu. Kita yang katanya percaya kepada Yesus, yang telah meyakinkan diri kepada Yesus, itu adalah anak-anak terang. Karena itu kita diminta berbeda dengan anak-anak dunia ini. Yang kita pelajari dari bendahara yang tidak jujur ini bukan kecerdikannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi bagaimana kita belajar dari kesempatan yang ia miliki, dari apa yang ia bisa lakukan, ia lakukan bagi masa depannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan selama ini dalam hidup kita? Kita masih bernapas, kita masih bisa bekerja, kita masih diberikan kesehatan. Bagaimana Bapak Ibu telah memanfaatkan itu semua? Bapak Ibu punya uang? Ya. Punya pekerjaan? Ya. Punya kesempatan? Ya. Nah lalu yang ingin diingatkan bagi kita adalah bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang masih kita miliki di dunia ini dengan baik dan juga dengan bijaksana. Waktu kita, misalnya seperti saat ini kita gunakan untuk beribadah. Uang kita pergunakan untuk apa? Jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya kita berikan persembahan syukur banyak supaya orang melihat di berita jemaat, are ampi persembahan syukur ayu, tidak. Tetapi benar-benar karena kita ingin persembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan di gereja. Kemudian talenta kita, apa talenta yang Bapak Ibu miliki? Menjadi pemain musik, singer, penatua diakon, melayani jemaat atau yang lain sebagainya. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian apa pekerjaan Bapak Ibu? Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan bertanggung jawab. Jangan menipu orang lain. Bijaksanalah dan takut akan Tuhan. Sebab yang harus kita sadari, semua yang ada pada kita saat ini adalah milik Tuhan. Dan kita ini seperti seorang bendahara itu tadi, kita hanya mengelola yang Tuhan beri bagi kita. Apakah uang itu hanya uang Bapak Ibu? Bujur, Bu Pendeta, duitku dia aku nak kawin dulu, aku bagawi, aku bawa usaha, betul. Tapi itu kan berkah yang Tuhan beri, sehingga kita bisa memilikinya, kita bisa menikmatinya dan mempergunakannya. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk kehidupan kita. Harus kita sadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik, dengan jujur, dan dengan bertanggung jawab dengan Tuhan.
Jadi kita ini semua di dalam perumpamaan tentang bendahara ini, kita ini semua adalah seorang bendahara yang mengelola pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tergantung kita. Kita mau jadi bendahara yang jujur atau tidak. Apakah talenta, uang, jabatan, kekayaan, harta yang kita punya kita pergunakan untuk apa? Dan jangan sampai kita menyesal seperti pembacaan Alkitab kita tadi yang terdapat dalam Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22. Jangan sampai kita menyesal. Karena apa? Karena Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk membenahi diri kita. Barangkali kita pernah salah, barangkali kita pernah melakukan kesalahan, tidak masalah. Asalkan kita memiliki keinginan untuk memperbaikinya, sehingga Tuhan tidak segan-segan melimpahkan kembali berkat yang lebih banyak untuk kita. Sebab berkat itu Ia berikan tidak untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga orang lain bisa menikmatinya. Karena itu Bapak Ibu, saat ini kita diingatkan supaya bisa mempersiapkan diri kita untuk menggunakan apa yang telah Tuhan berikan dengan baik. Jadilah bendahara yang baik, jadilah bendahara yang jujur, bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang kita miliki harus kita sadari bukanlah kepunyaan kita sendiri, tapi kepunyaan Tuhan, milik Tuhan yang Ia berikan kesempatan untuk kita kelola. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk dapat mengelola kehidupan kami seturut dengan keinginan kami, bahkan juga dengan tetap mendasarkan iman kami kepada Tuhan. Bantulah kami Tuhan supaya kami bisa bertanggung jawab, menjadi manusia yang jujur dan takut akan Engkau dalam mengelola semua yang ada pada kami. Bahkan juga bagi majelis jemaat-Mu yang ada di Barimba ini Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Mereka yang ada di dalamnya berupaya sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi pelayanan mereka. Tolonglah penetua diakon di dalam mereka mempersiapkan diri mereka untuk selalu memberikan pelayanan mereka dengan penuh sukacita, ketulusan hati mereka. Walaupun Tuhan tahu mereka pun juga berhadapan dengan masalah, beban, pergumulan hidup mereka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Bahkan juga kami berdoa Tuhan bagi Ibu Oktavianti di tempat ini sebagai Ketua Resort dan juga Ketua Majelis Jemaat di GKI Barimba ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dia, bahkan kemampuan yang telah Engkau berikan kepadanya, itu senantiasa dapat berguna bagi jemaat di Barimba ini, bahkan juga bagi jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Kapuas Seberang. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau selalu memberkati kehidupannya, kehidupan suami dan juga anak-anaknya. Biarkanlah mereka Tuhan, suami dan anak-anaknya selalu mendukung dia di dalam melakukan pelayanan di tempat ini. Kami percaya Engkau selalu memberkati kehidupan keluarga Ibu Pendeta Oktavianti di tempat ini. Engkau berikan yang terbaik kepada mereka. Bahkan Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan baginya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saat ini juga kami Tuhan berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka. Bagi para janda, duda, anak yatim piatu, kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Bagi anak-anak yang masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan Engkau selalu menyertai mereka. Bagi yang sudah sekolah dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kiranya Tuhan memberikan kepandaian dan kepintaran kepada mereka. Bahkan juga yang sudah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mereka telah kuliah, baik yang ada di tempat ini ataupun mereka yang harus menimba ilmu keluar dari Barimba ini untuk demi masa depan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka dan bantulah mereka supaya mereka dapat belajar dengan rajin, dengan tekun, mereka dengan giat dapat cepat menyelesaikan pendidikan mereka dengan tepat waktu seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka dapat meraih cita-cita harapan masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan,
Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih mencari pekerjaan tetap, berikanlah pekerjaan yang tetap kepada mereka supaya mereka mendapatkannya. Bagi yang mencari pasangan hidupnya, berikanlah pasangan yang seiman, yang mencintai dan mereka saling mengasihi. Begitu juga Tuhan dalam hidup keluarga rumah tangga Kristen yang sampai saat ini masih mengharapkan kehadiran seorang anak dalam hidup rumah tangga mereka. Ya Allah Bapa, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk mendapatkannya, sehingga mereka bisa menikmati anugerah Tuhan itu dengan baik dan juga dengan takut akan Engkau. Dan jikalau Tuhan masih belum berikan kesempatan, yakinkanlah mereka bahwa Tuhan memiliki rencana indah yang lainnya yang boleh mereka dapatkan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi anak muda-mudimu. Biarlah ya Tuhan, di dalam pergaulan pada zaman sekarang ini yang sangat dapat menyakiti hati kami sebagai orang tua, mereka bisa menjaga diri mereka, menjaga iman mereka, bahkan menjaga pergaulan mereka. Pergaulan bebas, minuman keras, obat-obatan terlarang, itu memang sangat menyakitkan kami. Namun kadangkala kami sebagai orang tua pun Tuhan sulit untuk membendung mereka. Bahkan barangkali kami sebagai orang tua yang tidak mampu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada mereka. Karena itu ya Tuhan, bantulah kami, serta bantulah anak muda-mudi kami yang terlanjur terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ke dalam minuman keras dan juga obat-obatan terlarang, supaya mereka dipulihkan keadaan mereka. Mereka disadarkan begitu masa depan mereka masih berharga, begitu mereka selalu dikasihi oleh Tuhan. Dan tuntun kami sebagai orang tua supaya kami bisa membekali diri kami untuk mampu mendidik anak-anak kami, membuat mereka dekat kepada Tuhan. Walaupun kami sadari kami bukanlah orang tua yang sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan yang kami miliki, tapi kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang barangkali saat ini dalam keadaan sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Allah Bapa Engkau menyertai mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan juga selalu memberkati kehidupan mereka. Dan juga saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, yaitu bagi Pristo Ajaria Graciosa yang berusia ke-15 tahun. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai Pristo Azaria Graciosa ini. Engkau adalah Allah yang selalu memberkati kehidupannya. Tuntun dan sertailah dia Tuhan. Biarkanlah dia dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Dia dapat menyerahkan diri dan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu berikan yang terbaik kepadanya, sehingga dia dapat menjaga diri, pergaulan. Bahkan dia dapat belajar dengan rajin dan tekun untuk masa depannya kelak. Kami juga berdoa bagi Hendrano Biarlah kiranya Engkau senantiasa menyertai dia di dalam kehidupannya. Engkau sertai Hendrano ini Tuhan, supaya di dalam hidupnya dia selalu bersyukur atas kesehatan, umur panjang, berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Bahkan juga barangkali dalam pekerjaannya, dalam apapun yang ia lakukan dalam hidup keluarganya, kiranya Tuhan selalu berikan yang terbaik kepadanya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan ketenangan hati dan pikiran baginya, dan dia dapat berserah penuh hanya kepadamu. Allah Bapa Tuhan kami, saat ini juga kiranya Engkau mendengar apa yang kami doakan saat ini, terutama kami yang telah hadir di gereja ini. Dengarlah Tuhan seruan yang diucapkan oleh tiap-tiap jemaat, di mana mereka ketika datang ke gereja ini memiliki harapan, memiliki keinginan masing-masing. Biarkanlah saat ini mereka ungkapkan kepadamu, mereka nyatakan keinginan mereka. Biarlah Engkau pulihkan keadaan mereka, biarlah Engkau berikan ketenangan hati, membuat mereka lebih sabar. Bahkan juga Tuhan Engkau menjernihkan pikiran mereka, supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Dan apapun yang mereka rasakan saat ini, kiranya mereka gantungkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, masing-masing kami yang ada di gereja ini penuh harap kepadamu.
Karena itu biarlah keluh kesah, harapan, keinginan kami panjatkan kepadamu. Dengarlah saat ini Tuhan apa yang diucapkan oleh jemaat-Mu. Dengarlah apa yang mereka harapkan dari-Mu. Dengarlah apa yang menjadi ungkapan syukur mereka. Ketika mereka berduka, Tuhan menemani mereka. Ketika mereka bersukacita, Tuhan juga selalu menjaga mereka. Kami hanya ingin serahkan diri dan hidup kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu memelihara dan menguatkan iman kepercayaan kami. Kami hanya ingin berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Saya akan membacakan pengantar persembahan untuk kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 264. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Apakah arti ibadahmu kepada persembahan yang berkenan bagi
ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah dan melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang terlemah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan kita akhiri dengan haleluya, dan jemaat diundang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hati dan pikiranmu, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.